Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Dalam video kali ini saya akan mengisahkan kisah seorang pria yang berbuat jahat dan dia berkali-kali masuk penjara. Bahkan pembunuhan terakhir yang dia lakukan akan membuat siapapun ngeri bila membayangkan cara dia membunuh. Cara Jeff membunuh dan kondisi mayat Luis Romero akan saya tulis di kolom komentar supaya yang dengerin itu nggak ngeri. Dan parahnya lagi, pembunuhan itu dia lakukan dalam penjara dengan level pengawasan yang tinggi. Sebelumnya saya ingin mengingatkan pada teman-teman bahwa semua kejadian yang saya ceritakan adalah kisah nyata, jadi tolong langsung subscribe dan komen. Oke, gini ceritanya. Pria ini bernama Jamie Osuna. Dia memiliki banyak sekali catatan kriminal di kepolisian. Tapi siapakah Jamie Osuna? Oke, kita mulai dari awal kehidupan keluarga Jamie. Tahun 1988, saat itu Michelle, ibunya Jamie Osuna, masih berumur 19 tahun. Dia terpaksa menikah karena sudah dihamili oleh pacar yang kita sebut saja Mark. Keindahan pernikahan itu nggak ada. Sudah terlanjur nikah, ternyata suaminya sering melakukan KDRT. Hingga saat kehamilan Michelle yang ke-9 bulan, sang suami menendang perut Michelle dengan sangat keras. Hal itu menyebabkan bentuk telinga James yang lahir pada tanggal 7 Maret 1988 tidak normal. Kekasaran sang suami membuat Michelle ketakutan setiap hari. Bulan Oktober 1999, mereka pun bercerai saat Jamie masih bayi. Setelah menjanda beberapa bulan, Michelle dekat dengan seorang pria yang bernama Jeff. Tapi rupanya kedekatan Michelle dengan Jeff ini membuat sang mantan yang bernama Mark ini sangat marah, sangat cemburu. Sehingga Mark ini menyelidiki dan mencari Jeff kemana-mana. Setelah ditemukan, dia langsung menusuk Jeff. Hingga hal tersebut membuat Mark ditahan oleh polisi. Beberapa bulan kemudian saat James umur 1 tahun, Michelle dan Jeff pun menikah. Tapi semenjak menikah, Jeff sama sekali tidak menyayangi anak sambungnya tersebut. Dia berlaku sangat buruk pada James. Entah kenapa keluarganya seolah sangat membenci James. Bahkan saat James berumur 8 tahun, sang paman pernah melemparnya dengan batu bata. Tidak hanya kekerasan fisik yang diterima oleh James, tapi juga penganiayaan secara mental. Seperti apabila mereka sedang makan bersama, Jeff selalu menjauhkan James dari makanan. Dia akan mengikat James di kursi dan menunggu sampai semua orang selesai makan. Barulah ikatan James dilepas dan dia makan makanan sisa-sisa yang ada. Dia harus makan di lantai, bukan di meja makan. Saat berumur 12 tahun, James pernah bertanya pada ibunya, kenapa Jeff sang ayah begitu membencinya dan kenapa juga ibunya tidak pernah membela setiap kali Jeff melakukan penganiayaan terhadapnya. Bahkan seolah-olah sang ibu ini mendukung semua perlakuan sang ayah. Tapi pertanyaan itu tidak pernah dijawab oleh Michelle. Perlakuan yang tidak baik dari keluarga membuat James tumbuh menjadi seorang anak yang sangat nakal. Saat James berusia 13 tahun, Michelle mengizinkan dia tinggal dengan kakek dan neneknya. Soalnya Michelle ini nyadar kalau James ini nggak seperti anak-anak yang lain. James ini seperti dingin, acuh, dan dia seperti nggak punya kasih sayang. James sangat menikmati menyiksa anjing dan kucing, melihat penderitaan mereka, dan sampai binatang itu pun mati di tangannya. Saat James berumur 15 tahun, dia pertama kali ditangkap polisi karena dia menusuk teman laki-lakinya. Dan pada tahun 2007, Jeff meninggal dunia karena serangan jantung. Saat James berumur 20 tahun, dia diundang ke sebuah pesta ulang tahun. Dan di sana, dia sangat terpesona dengan seorang perempuan parubaya yang kita sebut saja namanya Ellen. Ellen adalah seorang janda berumur 37 tahun. Di mata James, Ellen adalah wanita yang cantik dan menarik serta terlihat keibuan. Jadi kisahnya di pesta itu, Ellen sedang berdansa-dansi dengan seorang pria. Dia tidak sadar bahwa James sedang memperhatikannya. Sampai tiba-tiba teman prianya ini ditusuk oleh James. Dan kejadian itu membuat James masuk penjara untuk kedua kalinya. Ellen jadi simpati dan kagum saat tahu Brondong ini nusuk orang gara-gara cemburu. Sebab si Brondong demen sama Ellen. Dan gak rela Ellen dipeluk-peluk pria lain. Jadi saat James dibui, si Ellen ini sering datang nengokin dan terajutlah hubungan emak-emak cantik dengan Brondong ini. Walaupun mereka cuma bisa saling tatap sebab terhalang oleh kaca. Saat James bebas, Ellen juga yang menjemput dan langsung check-in di hotel terdekat. Mereka pun lalu bermantap-mantapan tanpa pengaman. Hingga beberapa minggu kemudian Ellen pun hamil dan meminta agar James menikahinya. Mereka yang sedang mabuk cinta pun melangsungkan pernikahan selekasnya. James berjanji akan jadi suami dan ayah yang baik. Pada Februari 2010 mereka menikah di rumah nenek James. Sejak menikahi Brondong, hidup Ellen makin runyam sebab sang suami sangat posesif dan kasar. Bahkan pernah menampar Ellen di depan anak dan teman-temannya Ellen.
Semua yang dilakukan James seolah sengaja untuk menyiksa Ellen. Bahkan saat bayinya lahir pun James tetap ngajak ribut. Pada suatu malam, sehabis bertengkar, James mencuri abu kremasi milik ibunya Ellen. Ellen melaporkan suaminya itu ke polisi. James pun kembali ditangkap untuk ketiga kalinya pada 20 Agustus 2010. Dia pun masuk penjara tak lama setelah bayi mereka lahir. Pada tanggal 30 Januari 2011, pengadilan memutuskan untuk memberikan James pembebasan bersyarat. Dan itu artinya dia pun kembali ke rumah Ellen. Ellen berharap James bisa merubah kebiasaan buruknya selama ini dan bisa membangun keluarga yang normal. Tapi sejak saat itu ternyata James ini mulai memakai narkoba hingga membuatnya kian bengis dan kejam. Di rumah Ellen yang ada hanya keributan, bahkan James sudah mulai main tangan ke anak-anak Ellen dari suami pertamanya. Karena merasa terancam dengan kelakuan James, Ellen kembali melaporkan James ke kantor polisi. Pada tanggal 31 Maret 2011, James lagi-lagi ditangkap karena pelanggaran bebas bersyarat. James dipenjara lagi selama 7 bulan. Jadi untuk yang kali ini James tidak pernah lagi disambung oleh Ellen. Sampai pada tanggal 31 Oktober 2011, James pun bebas dari penjara. Tapi kini wajah James dipenuhi tato seperti tokoh dalam film Joker. Dia pun mulai menebar teror pada Ellen lagi. Berjam-jam dia berdiri di luar sambil menatap kamarnya Ellen dan pergi sebelum polisi tiba. Hal ini membuat Ellen sangat terteror dan sangat paranoid. James itu tahu Ellen melihatnya dan dia suka dan menikmati reaksi ketakutan Ellen. Hal seperti itu berulang beberapa kali. Lalu tiba-tiba pada tanggal 14 November 2011, James menelpon Ellen dan mengatakan kalau dia baru saja ngebunuh seorang PSK di sebuah hotel El Maroko masih di kota yang sama dengan rumah Ellen. Ellen pun kaget dan langsung menghubungi 911. Tapi tidak ada laporan pembunuhan di hotel itu, kata petugas yang menerima telepon Ellen. Tanggal 13 November 2011, TV memberitakan ditemukan jasad wanita yang bernama Yvette Pena, umur 36 tahun dan ibu dari 6 orang anak, dalam keadaan memprihatinkan di sebuah kamar hotel El Maroko. Ketika itu juga Ellen pun memberitahu polisi bahwa James lah yang membunuhnya. Tanggal 15 November 2011, polisi berhasil menangkap James atas tuduhan pembunuhan tingkat 1 terhadap Yvette Pena dan dituntut hukuman seumur hidup. Dalam penyidikan, James gak mau ngaku kalau dia membunuhnya, apalagi tanpa bukti, tanpa saksi di TKP. Tapi pada 28 Maret 2017, setelah lebih dari 5 tahun, James mengaku bersalah telah membunuh Yvette Pena. James mengaku di malam itu dia membeli serabi lempitnya Yvette Pena. James pun melahapnya di hotel. Saat dalam gaya doggy style, James menusukkan pisau dan gunting ke punggung Yvette Pena sampai tewas. Kemudian dia memotong-motong badannya beberapa bagian dan meninggalkannya di kamar itu sampai jasadnya ditemukan oleh petugas cleaning service hotel. Dalam satu wawancara dia mengatakan bahwa semua ini adalah petualangan yang sangat luar biasa baginya. Saat itu pun James mengaku kalau dia seorang yang sadis, tega, kejam dan bengis. Dia lebih memilih menyiksa orang sampai mati, gak peduli siapa, yang penting manusia, daripada harus berkencan dengan wanita yang secantik Nikita Mirzani sekalipun. Dia akan tetap melakukan pembunuhan pada siapapun, dalam setiap kesempatan, dalam keadaan apapun. Semua pembunuhan yang dilakukan oleh James untuk bersenang-senang saja. Dan selama dalam penjara, James ini selalu mencari keributan pada sesama napi. Hal itu pun membuat James dikurung di sel isolasi sendirian selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dikurung sendirian, petugas pun mengizinkan James untuk berbaur kembali dengan para napi-napi yang lain. Tapi lagi-lagi James menjadi pusat perhatian karena melakukan pembunuhan yang sangat mengerikan kurang dari 24 jam setelah dia dibebaskan dari sel isolasi. James satu sel dengan Luis Romero, seorang pria berumur 44 tahun yang sudah dipenjara selama 27 tahun. Luis Romero dipenjara karena membunuh saudaranya di tahun 1992 saat Luis masih remaja. Sebenarnya Luis akan bebas dalam 12 hari mendatang. Tapi pada pagi hari jam 7.30 tanggal 9 Maret 2019, Luis Romero ditemukan tewas dengan tubuh yang bercerai-berai. Dan sipir juga mendapati James yang berlumuran darah sedang tertidur pulas. Yang lebih mirisnya lagi, Luis Romero dimutilasi pakai jilat yang dimodifikasi. Bahkan tim forensik mengatakan bahwa selama dimutilasi, Romero sadar dan merasakan sakit sekitar 4 jam lamanya akibat sayatan-sayatan jilat yang pelan-pelan sampai Luis betul-betul pingsan dan meninggal. Hal itu tentulah sangat menghororkan bagi semua orang. Tapi bagi keluarga James dan Yvette Pena, hal itu tidaklah mengejutkan. Pembunuhan dalam penjara itu membuat James terancam hukuman mati. Keluarga Luis mengajukan gugatan dan bertanya, kenapa James yang kejam ditempatkan satu sel dengan Luis?
Kenapa bisa ada sirih di dalam sel? Banyak orang berspekulasi bahwa semua itu sudah diatur para sipir, sebab sipir harusnya mengecek para napi tiap 30 menit. Tapi James bisa menyiksa Louis selama berjam-jam tanpa ketahuan. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata itu ada petugas yang salah menghitung hingga perum masih ikutan dihitung. Setelah diperiksa kejiwaannya, pada awal 2021, James Osuna dianggap tidak layak untuk diadili sampai dia dianggap sehat secara mental. Dalam pemeriksaan lebih dalam lagi, James Osuna dinyatakan menderita skizofrenia, gangguan antisosial, kendir, gemblung, dan edan karena trauma dalam kepala akibat ditendang oleh ayahnya saat dia masih dalam kandungan dan akibat perlakuan tidak baik dari keluarganya, dari orang-orang dekatnya saat dia dalam masa pertumbuhan. Saat ini James Osuna ditempatkan di penjara yang merangkap rumah sakit jiwa. Semoga para psikiater bisa sendirian dalam menangani James Osuna, karena kalau dia sendirian dia bisa sendirian. Itulah dari teman-teman kisah nyata tentang James Osuna yang sudah menjadi hantu selagi dia masih hidup. Bila suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.